Geger tentu bukan menjadi sebuah rahasia lagi jika perseteruan panjang yang menyeret nama Loli dengan beberapa pihak bak sebuah benang kusut yang sulit sekali untuk diuraikan. Ya, dituding dengan beberapa kabar termasuk diantaranya yang santer diberitakan, yaitu diduga tengah berbadan dua dan diduga dilakukan oleh kekasih Fadel Badjideh. Fadel yang geram namanya terus dibawa-bawa dalam permasalahan ini, siang hari tadi pun akhirnya muncul untuk memberikan klarifikasi dan membeberkan duduk permasalahan sebenarnya terkait tudingan yang dilayangkan oleh beberapa pihak kepada dirinya tersebut. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens Investigasi, sepertinya tak ada satupun orang yang dapat menyangka jika perseteruan panas bak sudah menjadi drama sinetron panjang yang tak juga berkesudahan meski telah berlangsung berepisode-episode. Ya, seperti diketahui sempat dibeberkan oleh beberapa pihak yang seolah membenarkan kabar Loli yang tengah berbadan dua. Tak lama setelah kabar ini viral, Fadel Badjideh sebagai orang yang dituding sebagai sosok penting dalam kejadian ini pun akhirnya muncul dan angkat bicara mengenai semua tudingan yang dilayangkan terhadap dirinya tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi gue di sini, ya kalian tahu lah, gue nggak pernah klarifikasi kan. Selama gue difitnah, selama gue dihujat, gue nggak pernah klarifikasi di sini. Sekarang gue klarifikasi karena udah lewat batas banget, sampai memfitnah hamil, sampai abusive gue dibilang sama Loli. Itu udah lewat batas banget. Dan sekarang gue sekali klarifikasi pengen membawa ya dengan kuasa hukum gua ya, karena di sini gue bilang sekali lagi itu tidak benar, berita-berita yang ada di luar sana nggak benar, karena tidak membuat gua kesal, sakit hati, karena kalau nggak ada hati nuraninya buat menghujat kita, karena gua tahu di sini kalian menghujat gua, menghujat Loli, menghujat keluarga gua karena kalian tidak benar dan gak ada bukti. Dan yang pertama yang gue kasih tahu, gue bahaya di sini, makanya gue dihujat. Kalian tahu kan konten gue hanya dance. Kalian tahu kan gue di sini fokus sama dance gue, konsisten sama dance gue. Orang yang konsisten bakal diganggu sama orang-orang. Itu. Dan sampai kapanpun kalian menghujat gue gak bakal gue jatuh mental gue nggak akan. Ini membuat gue jadi lebih semangat untuk mengalahkan kalian semuanya, jadi lebih kuat lagi. Karena kalian tahu, gue hanya sekeluarga, independen, gak ada namanya manajemen atau apapun, gak ada bantuan dari siapapun untuk naik, gak ada. Jadi di sini gue bukan hanya fokus tentang kehamilan, tapi gue fokus tentang ke algoritma di sosial media yang ingin menghancurkan nama baik gue. Gue tahu dari situ arah-arahnya, gue tahu arah-arah kalian, gue tahu kemana. Gue seorang content creator. Gue bukan anak umur 20 tahun yang cuman hanya kuliah atau gimana. Gue content creator. Gue tahu arah-arah kalian mau kemana, gue tahu. Sampai fitnah kalian kejam sekali ke kita, gue tahu.
Gue tahu, apalagi sampai kena ke keluarga. Kalau ke gue, it's okay. Gue nggak pernah pedulikan itu, nggak pernah pedulikan. Karena selalu tutup kuping, tutup mata, fokus sama karir dan konten gue dan menghibur kalian semua. Seperti itu. Jadi buat kalian semua yang tahu gue seperti apa, sampai disebut gue candu dengan dance gue lain daripada yang lain. Kalian senang semua melihat visi-visi gue yang gue buat sendiri. Itu yang membuat kalian takut dan ingin menjatuhkan gue dengan fitnah-fitnah yang kalian muncul di media sosial. Itu aja sih dari gue. Kalau yang teriak-teriak itu sempet ada keributan ya, suka sama dia, ada pertikaian di sosial media, di HP sama dia. Nah itu pribadi gue lah ya, itu pribadi gue. Jadi bisa tanyakan aja langsung ke Loli. Itu bukan gue gitu. Sempet makanya ada teriak-teriak itu, mungkin ya seperti itulah masalah anak muda ya. Ya. Pokoknya intinya gini. Kalau gue buat kekerasan sama Loli, nggak bakal nyaman sama gue. Intinya gitu aja. Berarti Fadel membenarkan kalau Loli sempat berantem sama Fadel? Iya, memang teriak, memang dia ada teriak di apartemen itu memang ada. Karena di sini kan juga ada yang ngurus abang gue sendiri, dan itu dari pihak apartemen juga udah ngechat ke abang gue sendiri kalau misalnya ada yang teriak-teriak dari Loli, dan itu ada tegur itu. Kita ada tegur itu dan udah konfirmasi. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalnya yang VPN atau apa itu dari di UK, jadi jangan bawa-bawa, jadi jangan disangkut pautin sama yang sekarang. Iya, jadi karena ada seseorang yang diputar-putar gak dikasih tahu tanggalnya di sini. Ya nggak? Oke, kalau dampak negatif ya, kalau misalnya di sosial media itu sampai ke keluarga besar gue dicolek ya, sampai marga gue dikata-katain, sampai keluarga gue yang nggak tahu apa-apa, sampai yang ada di kampung gue juga kena karena menyangkut nama keluarga gue Bajide itu. Nah kalau buat yang gua temuin kayak di mall atau gimana tuh banyak yang ketawain gua atau seperti apa, atau banyak yang nyepelin gua. Ya itu sih gua nggak peduli kalau gua kan, tapi kalau yang gua urus di sini di sosial media aja tentang nama baik keluarga gua aja gitu. Oke, kalau soal job gimana, ada yang cancel nggak kira-kira dampaknya, ada misalkan Itu sebenarnya ya itu privasi, tapi gua jawab aja ya. Ya itu banyak yang cancel, banyak banget karena dihujat ya, karena gua ada setiap mau ada kompetisi aja, gua kemarin mau diboikot gua sama warga Indonesia nih yang ngehujat-hujat gue mau diboikot ya, gara-gara gue mau kompetisi di Malaysia, gue mau bawa nama Indonesia nih nanti Desember. Jadi doain aja kalau gue bisa menang nanti bawa nama Indonesia seperti itu. Kalau buat putus, kalian di prank semua sama gue. Itu yang ngebuat gue jadi lebih privasi lagi, kalian gak bisa nyerang gue gitu. Jangan adu ide sama gue, jangan adu otak sama gue, karena gue konten kreator di sini. Jadi kalau misalnya putus, itu prank buat gue, buat kalian. Ya, Fadel bersama kuasa hukumnya sepertinya memang gerah dan kupingnya panas. Pasalnya namanya terus disebut-sebut dalam perkara ini. Seperti diketahui, disebutkan oleh banyak pihak lantaran kiprahnya yang diduga menguras habis uang yang ada di rekening Loli saat berpacaran, diduga untuk kegiatan pribadinya. Fadel juga tidak ketinggalan diduga menjadi dalang di balik Loli yang dikabarkan tengah berbadan dua dan tengah santer dikabarkan saat ini. Maka dari itu kemunculan Fadel juga untuk mengklarifikasi isu yang tengah berkembang tersebut. Kalau itu tuh gimana ya kita bilangnya? Bukti-buktinya ada kok kita punya, bahwa faktanya bukan seperti itu, kayak gitu. Jadi perlu kita tegaskan, ya Loli ini nggak punya rekening. Jadi justru kita ini dititipkan, klien kita dititipkan, dan kemudian itu pun sudah disalurkan ke yang tertuju, bukan malah dipinjamkan kayak gitu. Ini cuma dititipkan kayak gitu. Tapi yaitu
hal-hal yang dipelitirin dikit-dikit kemudian dijadikan seolah-olah fakta, yang itu kacau tuh. Makanya kita tantang lah, kalau memang mereka merasa itu melanggar hukum atau ada pidananya atau upaya hukum lain, kami persilahkan bawa bukti-buktimu selengkap mungkin. Kalau enggak ya itu anggap aja isu, ya udah pasti isu tidak benar lah, dan nanti kita pun akan buktikan gitu. Jadi kalau yang buat transparan itu kan gue punya ya sistem di ATM itu ada mutasi, nanti kita buktiin lewat mutasi aja seperti itu, oke? Karena sistem nggak bisa diganggu gitu, nggak bisa digoyangkan sama orang-orang, nggak bisa. Jadi kita lewat sistem aja mainnya seperti itu. Nggak pinjaman, di situ jatuhnya kita dititipkan dan kita kasih langsung ke Loli seperti itu. Jadi kalau misalnya ada fitnah-fitnah di luar sana yang memang memfitnah cuma ada bukti di awal, kan belum ada di akhirnya. Jadi jangan lihat dari awal langsung bilang kenyataan. Jadi dilihat dari awal ke belakangnya, sampai belakang kita ikutin ke belakangnya. Gitu, itu baru namanya finish. Kalau di awal udah dibilang finish itu berarti bukan ada proses di situ. Kayak gitu. Tapi dengan total yang sama langsung diserahin semua ke Loli. Iya, Mbak. Ya, Mas. Jadi gini, memang kan Loli itu di UK nggak ada rekening karena memang dia masih di bawah umur kan. Kalau mau bikin rekening itu bisa. Jadi mungkin hasil endorse ini dititipkan dulu ke Mas Fadel, tapi sudah diserahkan lagi kembali ke Loli. Nah. Jadi gini aja. Jadi gini kan, kalau misalnya kalian mau tahu tentang itu, silakan klarifikasi ke Loli, karena aku nggak mau ngebaik-baikin diri gua di sini atau membenar-benarkan diri gua. Jadi kalian tanya aja langsung ke Loli seperti itu. Simpelnya, yang tahu dua hal ini kan antara Mas Fadel dengan Loli. Orang yang di luar sana, kok dia lebih tahu? Makanya kita bilang klarifikasi ke Loli sendiri nanti. Dan itu kita persilahkan. Bahkan kalau mereka mau upaya hukum pun untuk itu, kami persilahkan juga ya. Karena Loli sendiri memang sudah menerima itu, dan Loli nanti klarifikasi dari kami. Itu dipersilakan. Setali tiga uang dengan pernyataan Fadel Bajideh, Loli sebelumnya juga terus membantah perihal isu yang tengah berkembang tersebut. Entah dari mana berita tentang kabar kehamilannya, Loli tetap tak terima namanya disebutkan melakukan tindakan yang agaknya menurut Loli tidak pernah dilakukan olehnya itu. Halo semuanya, aku di sini mau ngebuat video klarifikasi tentang isu-isu yang gak benar yang sudah disebarluaskan oleh beberapa akun, baik akun yang aku kenal ataupun yang tidak kenal. Aku di sini ingin menegaskan bahwa aku sama sekali tidak hamil, dan semua berita-berita yang disebarluaskan itu semuanya fitnah dan udah keterlaluan dan kelewatan banget. Aku selama ini sama Fadel selalu menjalani hubungan yang baik-baik aja, positif-positif aja, tidak pernah melakukan hal-hal yang negatif ataupun yang buruk seperti misalnya berhubungan intim ataupun hamil, itu tidak pernah sama sekali. Jadi aku minta tolong kalian semuanya untuk stop menyebarluaskan fitnah ini, karena selama ini aku dan Fadel dan keluarganya Fadel pun selalu baik sama aku dan selalu menjaga aku, bahkan ngebela aku. Jadi aku minta tolong kalian semuanya untuk stop, karena kalau misalnya kalian tidak stop, aku tidak akan segan untuk melaporkan semua ini ke Komnas Anak untuk mempertahankan nama baik aku dan untuk pelindungan aku sendiri. Aku minta tolong ke kalian semua. Aku harap dengan video ini kalian semuanya mengerti, karena gak mungkin aku memilih seseorang untuk dipacari kalau misalnya aku tidak cinta atau aku tidak sayang atau aku tidak nyaman dengan orang tersebut, yaitu Fadel. Jadi ya udah, kalau misalnya emang kalian gak suka dengan hubungan aku, ya udah, nggak apa-apa. Yang kalau misalnya yang suka, alhamdulillah. Yang tidak suka, ya sudah, aku nggak akan repot, dan untuk kalian pun tidak usah repot gitu loh, karena hubungan ini aku yang jalani dan Fadel. Ya Allah, ada nggak aku sakit? Aku kemarin dirawat di rumah sakit, aku share di story, sampai ulu hati aku sakit banget, sampai muntah darah, sampai aku ada 6 obat. Ada nggak aku share story? Nggak ada. Selamat untuk intens investigasi karena sudah mencapai 3 juta
Oke. Ya, menyeruaknya kabar kehamilan Loli yang menyeret nama sang kekasih Fadel Bajideh juga kian memanas. Pasalnya, Fadel seperti pernyataannya sebelumnya akan melaporkan Yolo Ine yang ikut membongkar aibnya dengan Loli ke pihak kepolisian. Lalu benarkah Fadel juga akan segera melaporkan Yolo Ine ke polisi atas hal tersebut? Untuk itu, kalau kami di sini sama sekali nggak mau menyebutkan siapa nama orang dan lain-lain. Tapi tadi kan kami kita udah sampaikan bahwa kita udah mengumpulkan bukti, kemudian terduga akun-akun yang menyebarluaskan hal-hal yang tidak benar atau fitnah. Nah, untuk itu kami sembari kami mengumpulkan bukti, kami juga akan berdiskusi dengan keluarga besar, karena ini kan udah menyangkut bukan hanya nama baik Mas Fadel, tapi nama baik keluarga besar Bajideh. Makanya untuk itu akan kami diskusikan dengan keluarga upaya hukum yang tepat bagaimana kepada orang tersebut atau oknum tersebut. Tapi yang jelas kami sedang diskusikan sambil mengumpulkan bukti. Nggak mau sebut siapa nama oknum dan lain-lain. Kami untuk nama oknum dan lain-lain kami no comment. Tapi yang pasti terhadap siapapun yang telah melangkahi haknya Mas Fadel untuk menama baik Mas Fadel dan keluarga Mas Fadel, ya kita akan diskusi dengan keluarga untuk upaya hukum. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat tayang 5 kali sehari, pada Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.